Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas dasar-dasar komunikasi digital. Minggu ini bentuknya asinkronus sehingga teman-teman diharapkan dapat uh, memperhatikan dengan seksama video yang saya bagikan ini untuk teman-teman menjawab forum dan kuis di pertemuan kali ini. Kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai halayak di media digital dan minggu ini kita akan bahas beberapa hal terkait dengan komunikasi di media digital. Teman-teman, data terkini menunjukkan bahwa ternyata penetrasi internet di Indonesia itu dari tahun ke tahun mengalami lonjakan yang sangat amat signifikan. Dari sini kita bisa lihat misalnya di tahun 2013 itu pengguna internet di Indonesia kurang lebih 70 juta pengguna. Itu kemudian selama 10 tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari 200 juta pengguna internet. Artinya bahwa penetrasi internet, penggunaan internet menjadi sesuatu yang hari ini benar-benar terjadi di sekitar kita, sehingga kita tidak bisa kemudian menafikan bahwa komunikasi di internet, terutama di media-media digital yang berbasis internet, itu dari hari ke hari menunjukkan perkembangan juga. Pertanyaannya kemudian, kenapa komunikasi di media digital itu kian berkembang? Pertama adalah mengenai aksesibilitas internet. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ternyata hari ini coverage atau lingkup dari internet di Indonesia sendiri itu semakin berkembang. Infrastruktur internet semakin mudah terjangkau oleh berbagai macam kalangan di Indonesia, baik dari perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian orang-orang sudah melek dengan teknologi, terutama teknologi internet, sehingga akhirnya komunikasi di media digital yang berbasis internet itu kemudian semakin berkembang. Lalu selanjutnya adalah perangkat mobile. Jadi hari ini hampir seluruh pengguna seluruh masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan perangkat-perangkat mobile, terutama smartphone atau ponsel-ponsel cerdas gitu. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan komunikasi di media digital kian berkembang dari hari ke hari. Apalagi selanjutnya adalah mengenai hadirnya media sosial seperti penetrasi internet, penetrasi media sosial juga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sampai hari ini sudah hampir 80% masyarakat Indonesia sudah berinteraksi menggunakan media sosial. Lalu kemudian interaktivitas, bagaimanapun komunikasi di media digital memiliki sesuatu yang cenderung lebih efektif dibandingkan media-media konvensional, yang dalam hal ini adalah interaktivitas. Orang-orang yang berkomunikasi menggunakan internet, mereka bisa saling berinteraksi satu sama lain dengan begitu cepat. Ditambah juga dengan fleksibilitasnya. Fleksibilitas di sini artinya bahwa media digital dapat diakses di mana saja secara fleksibel tanpa harus berada pada satu ruangan tertentu saja. Dan yang terakhir adalah bahwa media digital, komunikasi di media digital ini menghasilkan kolaborasi. Jadi kolaborasi antar guru dengan murid, antara rekan kerja, antara pegawai lintas divisi, bahkan juga masyarakat lintas negara itu bisa berkolaborasi dengan secara lebih efektif menggunakan media digital. Inilah beberapa hal, 6 faktor yang menyebabkan komunikasi di media digital itu semakin berkembang dari hari ke hari. Nah, perkembangan ini juga sebetulnya ditentukan oleh karakteristik komunikasi di media digital yang membedakannya dengan komunikasi di media-media konvensional. Apa saja sebetulnya karakteristik komunikasi di media digital itu? Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, adalah mengenai interaktivitas. Komunikasi di media digital itu sangat interaktif. Orang bisa membuat kontennya, kemudian mereka juga secara langsung bisa menjadi penikmat konten. Begitupun sebaliknya.
Sehingga interaktivitas menjadi salah satu karakter atau ciri utama dari komunikasi di media digital. Apalagi real time Zoom meeting, Google Meet, WhatsApp call, WhatsApp video itu sangat menekankan yang dinamakan real time. Jadi sangat amat real time itu artinya secara langsung, tidak ada jeda, tidak ada delay. Apalagi multimedia, komunikasi di media kita itu tidak monoton. Ketika misalnya kita chat teman kita bisa pakai emoji, emoticon, kita bisa mengirimkan gambar, kita bikin stiker-stiker, kita bisa menampilkan video, kita bisa menggunakan voice note. Jadi sangat multimedia, bisa bentuknya video, audio visual dan macam-macam. Sangat kaya gitu, sangat beragam. Apalagi selanjutnya adalah global reach. Artinya bahwa komunikasi di media digital itu bisa menjangkau sangat banyak audiens. Audiensnya bisa hampir seluruh negara. Seluruh platform-platform media sosial hari ini itu menekankan pada komunikasi yang bersifat global. Kita bisa menikmati konten-konten dari negara-negara di Afrika, negara-negara Eropa, negara-negara di Amerika Utara, Amerika Latin dengan sangat cepat gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tentang pengukuran dan analisis bahwa komunikasi kita di media digital itu bisa diukur. Misalnya kalau teman-teman berkomunikasi, misalnya posting sesuatu di media sosial, itu kan kelihatan engagement rate-nya, berapa views, berapa likes, berapa impression-nya, berapa orang yang melihat, dan macam-macam. Itu bisa terukur kualitas komunikasi kita, apakah berdampak atau tidak berdampak. Dan yang terakhir adalah potensi anonimitas. Anonimitas ini artinya media digital memang membuka ruang bagi orang-orang untuk tidak secara langsung menampilkan identitas dirinya sendiri. Mereka bisa menggunakan akun-akun lain atau menggunakan avatar-avatar tertentu untuk menyembunyikan identitas dirinya, sehingga memang di media digital sendiri itu anonimitas sangat tinggi, berbeda dengan komunikasi langsung, komunikasi konvensional di mana kita punya peluang yang sangat besar untuk mengetahui dengan siapa kita berkomunikasi. Sementara di media digital orang-orang punya hak atau punya kebebasan, keleluasaan untuk menyembunyikan identitas asli atau identitas pribadinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan-tantangan apa saja sebetulnya yang ada di dalam komunikasi di media digital. Ada beberapa tantangan-tantangan komunikasi di media digital yang mungkin ini berkaitan dengan karakteristiknya tadi, dan ini mungkin juga memang sesuatu yang agak berbeda dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh media digital. Apa saja? Yang pertama adalah banjir informasi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah information overload. Media digital itu menyediakan akses ke sejumlah informasi yang sangat amat besar, yang dapat mengarah pada overload informasi. Jadi hari ini kita bisa dapat informasi yang begitu banyak sekali dari media sosial, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, macam-macam. Informasinya sangat amat banyak sekali, sehingga kadangkala kita tidak bisa menentukan mana sih sebetulnya informasi yang benar, mana informasi yang palsu, informasi hoax, mana informasi yang betul-betul kita butuhkan, mana informasi yang sebetulnya tidak kita butuhkan, mana informasi yang punya etika, mana informasi yang tidak beretika. Nah, karena terlalu banyaknya informasi ini, akhirnya kita terkadang kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Itu adalah salah satu tantangan dari komunikasi di media digital. Terkadang memang kita kebingungan yang mana yang harus kita percaya, orang terdekat kita atau orang yang punya kapabilitas di informasi tertentu misalnya, atau di keahlian tertentu. Jadi ini yang kemudian membuat banyak sekali informasi yang simpang siur di media-media digital. Apalagi ini lagi pelecehan dan intimidasi online. Karena yang saya sebutkan tadi di karakteristik media digital salah satunya ada anonimitas. Jadi orang hari ini bisa gampang banget untuk
menghina orang lain, menghujat orang lain, berkata sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain, karena peluang untuk mereka ketahuan itu sangat rendah di media digital, terutama media sosial. Mereka bisa bikin akun fake, akun second account, third account dan macam-macam, sehingga mereka ngerasa punya punya semacam kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, menghina orang lain dan sebagainya. Itu karena tadi anonimitas itu sangat tinggi di media digital. Selanjutnya mengenai privasi dan keamanan data, mungkin juga salah satu tantangannya bahwa hari ini komunikasi di media digital menyebabkan banyak sekali di antara kita yang tidak sadar bahwa sebetulnya data kita itu sudah dikoleksi oleh banyak pihak untuk nanti dapat digunakan misalnya untuk iklan dan macam-macam. Jadi hari ini tidak sekedar untuk iklan saja misalnya, tapi juga misalnya untuk penipuan, doxing dan macam-macam. Dan hal inilah yang kemudian menjadi concern bersama sebetulnya sampai hari ini belum terlalu dapat ditemukan solusi yang efektifnya. Bagaimana menjaga agar data kita, privasi kita itu bisa tetap terjaga. Misalnya hari ini lokasi kita, nama orang tua kita, nomor telepon kita, kegemaran kita atas suatu hal, dan macam-macam hal yang berkaitan dengan data-data pribadi kita itu sangat amat rentan untuk dipergunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah filter bubble. Filter bubble ini adalah salah satu teori salah satu teori kontemporer di media digital yang mengatakan bahwa hari ini kita cenderung untuk selalu hanya mempercayai apa yang ada dalam gelembung kita saja. Karena tadi itu ada algoritma media digital menghasilkan ruang lingkup kita yang semakin terbatas. Ketika kita suka terhadap satu hal, kita akhirnya dikasih informasi berkaitan dengan hal itu saja, sehingga kita kemudian tidak punya akses untuk melihat pandangan-pandangan lain. Misalnya saya kasih contoh, ketika misalnya kita sedang dalam nuansa politik misalnya, nuansa pemilu, dalam situasi pemilu, misalnya kalau kita suka satu calon tertentu saja, kita suka calon tertentu, misalnya kita suka capres A misalnya, kemudian kita sering banget melihat konten-konten yang berkaitan dengan capres A, maka algoritma akan membaca bahwa kita punya minat terhadap capres A ini, sehingga informasi-informasi yang diberikan kepada kita itu cenderung hanya informasi berkaitan dengan capres A ini saja. Akhirnya apa? Akhirnya mindset kita akan tertutup. Kita akan ngerasa bahwa capres lain tidaklah baik. Kita akan menjadi lebih fanatik terhadap pilihan kita sendiri karena informasi yang diberikan kepada kita hanya berkaitan dengan pilihan kita saja itu. Inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali perdebatan, perselisihan, polarisasi di media digital karena kita terjebak dalam sebuah bubble yang disebut sebagai filter bubble. Dan yang kemudian yang selanjutnya teman-teman adalah mengenai ketergantungan. Ini juga yang jadi masalah bahwa hari ini komunikasi di media digital menghasilkan ketergantungan. Kita merasa khawatir, deg-degan kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana. Kita merasa khawatir kalau kita tidak update dengan informasi terbaru. Kita selalu tidak siap jika harus berpisah dengan telepon genggam kita, handphone kita. Kita selalu was-was kalau kita tidak buka media sosial, dan hal ini kemudian terkadang bisa mengganggu produktivitas kita, jadinya semakin betah berlama-lama di media digital, kita jadi tidak fokus bekerja, akhirnya membuat kita menjadi orang yang tidak produktif. Itu adalah beberapa hal yang kemudian menjadi concern kita bersama mengenai tantangan di media digital. Minggu ini kalau bisa kita recap, ada beberapa hal yang kita pelajari mengenai karakteristik media digital, kemudian juga apa saja tantangan-tantangan di media digital, dan juga mengenai kenapa sih media digital itu terutama komunikasi di media digital itu berkembang dari
dari tahun ke tahun. Dan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita pahami bersama, bahwa bagaimanapun kita harus lebih bijak dalam menggunakan atau berkomunikasi di media digital, agar media digital tidak menjadi penghambat produktivitas kita, tapi justru meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan hubungan baik kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Itu saja teman-teman materi minggu ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan dipahami dengan betul modul presentasi minggu ini agar teman-teman dapat mengerjakan forum dan kuis dengan baik. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.